Clear. Pasal 28-nya nggak ada nih? Pasal 27 langsung pasal 29. 28 berhalangan hadir lagi. Jadi pasal 29 dikurangin ya. Jadi pasal 28. Ada satu ayat. Ya, udah clear. Oke. Hadir tuh, Bang. Bab 10. Syarat-syarat pencalonan ketua kuartir ranting. Ada 9. Minimal menjabat kepala sekolah atau Kak Madikus. Jadi jangan jabatan itu. Kalau memang ada anggota yang lain mumpuni, kenapa enggak? Oh, barangkali ini mungkin ketika disusun berdasarkan dari ADART barangkali ya. Iya, iya. Monggo Pak, Kak Bantir barangkali. Nama saya Kak Haji Bantir Supriyadi dari Kuarcap. Menyangkut pasal 5, apakah publik umum di cabang ini tidak keberatan? Sudah mengikuti kegiatan kursus pramuka minimal KMD. Nah, minimal KMD itu apa tidak keberatan? Tapi untuk ketua saja. Kalau ketua wajar Pak? Wajar ya? Iya. Setuju ya? Cuma yang 7 dan yang nomor 7 Tentang nomor 7 ini. Apakah Coba nomor 7 sebutkan nama. Tadi. Sebut nama dulu. Sebutkan nama. Kakak yang usul nomor 7, sebutkan nama. Nama dulu. Tikus. Dan saya 02. Nah, itu. Ya. Oke, pindahan baru. Nomor 7 minimal menjabat kepala sekolah atau Kamatikus. Ini untuk memudahkan koordinasi terutama dalam hal pengambilan kebijakan. Ya. Di sini saya mengharap tidak menjadi pejabat pun kalau memang dia kategorinya mencukupi persyaratan 1 dan seterusnya aktif, saya kira bisa. Itu dari saya. Jadi tidak perlu harus kepala sekolah saja yang menjadi kuaran. Bagaimana quorum? bisa ditambahkan ke ayat tersendiri atau kalimatnya yang Berubah aja kalimatnya ditambahin. berubah? Kalau yang saya tanyakan ke Kak Bantir tadi, apakah kalimat ayat 7 ini apa memang aturan di dalam ADART memang mengatur demikian gitu ya. Kalau memang ada dan tadi ada usulan perubahan, apa bisa dimasukkan ke dalam ayat tersendiri gitu. Tahu saya baca di nama Kak Bantir Supriyadi dari Kuarcap ya. Umur 75 tahun. Adakah yang berminat? Di dalam anggaran dasar rumah tangga mengenai jabatan kepala sekolah dan sebagainya itu tidak tercantum. Termasuk KMD juga tercantum. Hanya yang tidak tercantum tidak boleh pejabat formal. Ya. Untuk ketua. Nah, benar. Jadi misalnya keluaran itu diketuai oleh camat, itu tidak boleh. Karena dia merangkap sebagai pimpinan juga. Tapi kalau kepala sekolah bukan termasuk pejabat formal sebagai kamatikus, saya kira bisa ya. Jadi kalau ini mau dicantumkan atau mau dirubah tidak keberatan. Atau dihilangkan. Tidak menyalahi anggaran dasar dan rumah tangga karena tidak termuat. Ya, dihilangkan aja bukan. Silakan. Alasannya begini Pak, mohon maaf. Ya. Alasannya kepala ketua gugus dan mafikus ya, otomatis kan mengenai pramuka sedikit banyak paham. Tapi kita kan memberikan leluasa kepada regenerasi kalau memang ada dari pembina-pembina yang berkompeten dan pantas gitu, untuk dicalonkan menjadi pengurus waran, saya kira tidak apa-apa Pak.
dihapus ya. Bukan Ya, bukan, Bukan ya. Revisi. Direvisi dengan kalimat saya tidak harus menjabat ya. Mafigus. Terima kasih tadi ke siapa Kataba ya. Jadi rapi. Terima kasih Kataba. Yang dimasukkannya hanya untuk ketua kuaran. Ya. Ketua kuaran. Tapi anggota kuaran yang lain boleh saja. Boleh. Ya ini untuk khusus ketua Pak. Ketua. Ya. Pendapat saya. Silakan kalau mau dicoret-coret. Iya. Cuma pengalaman saya biasanya di pramuka itu di tiap-tiap kuaran itu kenapa dijabat oleh kepala sekolah atau pengawas itu menyangkut biasanya soal musyawarah biaya biasanya. Itu. Kepentingan. Ya, kepentingannya. Jadi kalau guru biasa ada rapat kepala sekolah misalnya dia tidak hadir kan tidak bisa menyampaikan. Tapi kalau kepala sekolah atau pengawas pada orang rapat dinas itu dia bisa masukkan soal pramukaan. Maaf Pak. Ya. Kalau dengan alasan demikian saya kurang menerima Pak. Ya, Ya, karena juga begini. Itu membatasi kreativitas anggota pramuka yang lain. Kalau masalah kebijakan keuangan dan lain sebagainya tergantung dari komunikasi ketua tersebut. Tidak membatasi. Ayat 9 poin syarat pencalonan ketua kuartir ranting setelah kita diskusikan bersama poin menjadi 8 ayat atau 8 syarat. Setuju ya? Terakhir bab 11 penutup. Ditutup atau palu ya? Ditutup atau palu. Segala sesuatu yang belum saya bacakan ya sedikit. Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan pimpinan musran tahun 2021 atas hasil persetujuan dan musyawarah. Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkannya. Oke ya, cukup ya. Bab 11 atau mungkin mau ditambahkan ayatnya? cuma penjelasan aja Kak. Ya. Ayat 1 itu maksudnya gimana Kak? Kita kan udah punya Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan pimpinan musran tahun 2021 atas hasil persetujuan dan musyawarah. Jadi di sini maksudnya barangkali Jika ini kan mungkin bagi gini, ketika ada ayat-ayat atau pasal-pasal dan ayat-ayat yang tidak tertera di sini atau tidak termaktub di sini, kemudian nanti ketika ada suatu permasalahan mungkin akan dibicarakan kembali dengan cara musyawarah gitu. iya melalui persetujuan musyawarah. Iya, iya, Bagus musyawarah. gitu ya. Hasil tambahan atau Iya. hasil pengurangan. Iya. Siap. Itu maksudnya. Bagus. Setuju ya? Ditutup. Tanda tangan itu tanda tangan siapa? Siap. Tangan semuanya. Oke Pak. Perlu diulang nggak? Tolong ini lain disebut namanya ketua siapa? Parwan ya Pak Parwan ya. Sumarwan. Mungkin selesai sudah kali ya untuk sidang pleno 1 pengesahan tata tertib. Oke, baik para peserta musran yang kami hormati, demikianlah untuk sidang pleno pertama kita akhiri dengan ketetapan-ketetapan yang telah kita sepakati bersama. Kami ada interupsi? Tolong disimpulkan kembali sebelum ditutup. Dibacakan lagi Pak, Kak, itu dari awal. Intinya aja supaya nanti menjadi revisi resmi. Ya mungkin tadi tambahan kan. Oke, berarti kita kembali ke pasal 1 kata Mbak. Gitu maksudnya dari pasal 1 sampai nggak usah. Yang mau dibahas Satu, Ya. tidak ada yang direvisi. Bab 2 ada yang direvisi kayak gitu. Oke, ya.
Baik, terima kasih Kak Taba yang sudah memberikan masukan. Baik, kita adakan kesimpulan. Hasil kesimpulan ada. Bab 1 pasal 1 tidak ada revisi. Oke. Pasal 2 ayat 2 digabung dengan ayat 4. Nah, kemudian 1, 2 dan 3 ayat yang menjadi turunan daripada pasal 2. Oke ya. Kemudian pasal 3 tidak ada revisi. Kemudian pasal 4 tempat dan waktu hari Jumat diganti dengan hari Sabtu. Pasal 5 acara ada revisi ayat 2 sidang pleno 1 sampai dengan selesai. Bab 2 tugas dan wewenang ada revisi di ayat 2. Ya. Membentuk tim formatur bertugas untuk melengkapi pengurus partai ranting. Udah cukup ya. Tambah dalam waktu 1 bulan. Gitu. Nah. Bab 3 peserta dan peninjau pasal 7 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4 tidak ada revisi. Pasal 4 hak dan kewajiban peserta dan peninjau pasal 8 tidak ada revisi. Pasal 9 tidak ada revisi. 10 tidak ada revisi. Pasal 11 tidak ada revisi. Dan beralih pada bab 5 alat kelengkapan musran. Pasal 12 tidak ada revisi. Pasal 13 tidak ada revisi. Kemudian bab 6 yaitu pimpinan tidak ada revisi karena tadi ada keraguan-raguan. Ada OC diganti dengan presidium karena istilah OC itu hanya untuk organisasi. Kemudian bab 7 musyawarah dan rapat. Pasal 15 tidak ada revisi. Pasal 16 tidak ada revisi. Pasal 17 tidak ada revisi. Pasal 18 tidak ada revisi. Pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 tidak ada revisi. Kemudian bab 8 tata cara pemilihan andalan atau pengurus kuartir ranting. Pasal 23 ayat 2 yaitu dihilangkan ya, karena sudah ada pasal khusus. Nah, kemudian yang berikutnya pasalnya dikurangi, yang tadi ayatnya dikurangi, ayatnya dikurangi, yang tadinya 6 jadi 5. Berarti ayat ketiga di sini mengenai formatur ditambahkan yaitu pengurus 2 dari gugus depan dan ditambahkan lagi dari unsur mabiran. Ya. Berikutnya pasal 24 tidak ada revisi. Pasal 25 nanti harap direvisi spasinya karena sudah tidak ada corona lagi. Pasal 9 quorum dan tata cara pengambilan suara tidak ada revisi. Pasal 28 tidak kunjung datang. Ya. Pasal 29 iya lompat ya. Ya. 27 ke 29. Iya, loncat itu. Social distancing lagi aja tuh. Dan jaga jarak. Kemudian bab ke-9, bab ke-10, syarat-syarat pencalonan ketua kuartir ranting yang tadinya ada 9 syarat menjadi 8 syarat, yaitu menghapus jabatan kepala sekolah tidak dicantumkan untuk menjadi ketua kuaran. Jadi boleh merujuk kepada ayat 3, yaitu anggota gerakan pramuka yang telah membuktikan peran aktifnya di kuartir ranting gerakan pramuka kecamatan Cabang Bungin sekurang-kurangnya 5 tahun. Nah, itu rujukannya ke situ. Ya. Kemudian bab 11 penutup tidak ada revisi. Nah, cukup sekian. Selanjutnya kembali pada ketua. Demikian kesimpulan sidang pleno pertama sampai dengan selesai yang telah dibacakan oleh Kak Tamrin. Tutup.
Selanjutnya kita tutup sidang pleno ini. Kurang lebihnya dari saya Sumarwan selaku ketua, Kak Niswan sebagai wakil ketua telah ditandatangani, dan sekretaris Kak Karman. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sumarwan, Kak Niswan, dan Kak Karman yang sudah memimpin jalannya sidang pleno 1, yaitu pembacaan tata tertib, pengesahan tata tertib, tata cara pencalonan musyawarah ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Bungin masa bakti 2021-2024 sudah saya dibacakan. Dan marilah kita masuki pada acara sidang pleno yang kedua. Interupsi, Kang. Ya, siap. Jadi presidium tadi itu bukan hanya membahas tata tertib, sampai dengan selesai itu puasanya di presidium. Jadi jangan meninggalkan tempat. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Mantir. Ya. Ya. Baik, kita lanjut. Berarti memasuki sidang pleno kedua, yaitu tentang pemilihan ketua Kuaran. Dipersilahkan kepada ketua presidium kembali. Nah, tadi yang mengisi ya, tadi diputuskan kita ini voting terbuka, voting tertutup. Kalau voting terbuka artinya one man one vote, semua orang milih. Gitu. Kalau voting tertutup berarti kita aklamasi. Gini aja kali ya. Sesuai tadi dengan tata tertib yang telah kita bahas mengenai bursa atau pencalonan atau bakal calon. Di sini beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya bersama teman-teman panitia yang lain telah menjaring atau mengadakan penjaringan untuk mencari bakal calon gitu Pak Haji. Kemudian di sini setelah kami rekap, di sini terdiri dari Kak Mariatun ada 14 yang milih, kemudian Kak Sobari ada 3, kemudian saya sendiri ada 6, kemudian Kak Canda ada 6, Haji Tamrin 1, Kak Rohamil, Kak Rohimah, Kak Agus, Kosasi masing-masing 1. Nah, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang kandidat atau bakal calon, apakah kita seleksi lagi menjadi hanya beberapa gitu Kak? Tadi kan maksimal 4 gitu tadi, maksimal 4 calon gitu, yang dicalonkan minimal 2. Ya. Ya. Bakal calon. Oke, kita ambil di sini untuk Kak Mariatun, Kak Sobari, saya sendiri, Niswan, dan Kak Canda. Iya, makanya nggak ada kapal nanti di sini. Yang kedua, ini pada pasal yang sudah tertera pura-puranya 5 tahun. Ya, Pak Canda batal. Serius Pak Canda. Pak Canda, pasal. Canda. Jangan batal, jangan pasal.
Sambil. Apaan? Ya, coba satu lagi Pak. Kamariatun. Ya. Kak Sobari. Ya. Orangnya nggak ada. Terus saya. Terus saya. Terus Haji Sambil. Kita lihat kedua. Orangnya yang ada. Yang ada, katanya yang ada. Betul ya? Yang ketiga, kalau hamil ada dari perusahaan. Ya, ya. Ada dari KR. Ya. Kak Agus Wasasik. Tahu Yang orang keempat. bagus. Ada. Ya udah. Nah, Sampai 4 kan? Ya. Pakai 4 atau berapa? ini sebenarnya Kak Bapak nanya apa nih? Maksudnya nanya untuk voting yang kemarin apa yang gimana? Enggak, itu berdasarkan tadi calon peserta. Oh, maksimal Pak. Betul. Makanya tadi dilihat dari nomor urut. Nomor urut 1 kan Kamariatun. Kamariatun. Yang kedua Sobari kan nggak ada orangnya. Ya. Yang Pak saya. Yang kedua saya. Yang Pak Iswan. Ya, yang ketiga Kak Canda. Ada kosong. Sobari, yang keempat Sobari. Ya, lagi. Udah, yang lain semua timbang satu. Apa yang berarti yang urutan yang penting kita ada 4 aja gitu. Oke. Berarti di bawah itu naik lagi sama tadi udah gitu misi keempat ya. Anda naik lagi. Woi, Anda naik lagi katanya. Aku sudah pakai baju pramuka. Ada yang Kariman tuh. Kurang 4 tahun. Apa yang kurang 4 tahun? Baru jaga bulan 2 hari. Nah, ini calon kita. Yang enggak pakai Di sini bisa pakai meja satu. Sendiri. Iya, sendiri. Ya, sudah dibacakan panjang lebar dari pasal 23 itu ada ayat yang dihapus itu pasal 2. Ya, muncullah pasal khusus yaitu di pasal 27. Pemungutan suara dilakukan dengan cara aklamasi. Ya kan, dengan kata lain kita sudah ada calon. Berarti kan kita tinggal nentuin yang banyak udah. Ya. Udah ada kan? udah sahih. Sahur itu. Ketua ini yang nanya. Tulis aja di jalan dulu. Ketua yang nanya. Ketua yang nanya. Bapak Ketua. Tulis aja Pak Iswan, jangan pakai ngomong-ngomong mundur. Tulis aja. Berantem lagi Pak ya? Dan mau ngapa-ngapain? Mariatun, usulan dapat berapa biji tuh? Ya, itu Muhammad dah. Ya, lengkap. Kuning itu. Nah. Kayak ada suara. Kang Iswan yang ganteng. Iya. MPD, MPD kalau lupa juga. Kelihatan. Keempat ya. Suara-suaranya berapa? 14. Pak Canda belum cukup umur. Matang Pak. Yang tahu tiga aja. Karena suara tertinggi itu Pak Sobari dengan Pak Canda. Karena beliau nggak ada, berarti udah Nggak ada tulis aja Pak. Tempat tulis aja tulis.
sesuai penjaringan tadi yang terbanyak N Mariatun SPD berjumlah 14 tadi. Enggak, soalnya masih banyak ya. Masih ada beberapa mafigus, beberapa gugus depan yang tidak mengirimkan bursa calon, yang makanya kami hanya mendapatkan 33 suara semuanya. Iya, kayak apa ya? Pak Bantir dari Kuacap, saya kira yang tadi dapat 14 segala macam itu pencalonan, bukan hari ini ya. Betul. Pencalonan. Kalau sekarang belum. Penjaringan yang 4 orang itu. Jadi jangan disamai dengan ini. Ya. Dan proklamasi kembali silakan. Tapi bukan berarti yang nomor dapat banyak pencalonan itu otomatis. Karena memang di anggaran rumah tangga itu pencalonan minimal 1 bulan sebelum musrah, nama-nama calon itu sudah masuk. Jadi anggap yang masuknya. Ya. Adapun yang dipilih saya kira nanti tergantung pada forum. Siapa tahu suara berbalik. Dengan ketentuan Bantu liatin. tidak boleh mengangkat tangan 2 kali, lebih dari 1 kali. Cukup 1 kali saja maksudnya. Balik urutannya dari nomor urut kandidat keempat, Agus Kosasi SPD MN, yang setuju untuk dijadikan calon ketua. Tunjuk. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Sempat. 1, 2, 3. Ada berapa orang? Ada 2. Diawasi ya. Saling mengawasi Bapak Ibu. Oke. Ada berapa suara? 2. Yang mengangkat HP dianggap menghitung. 1, 2. Calon kandidat ketiga, Haji Tamrin SPD MN. Jangan ngacu-ngacu baik. Yang memilih kuat, Dua-duanya kan tetangga. Sisanya urutan nomor 1, N Mariatun. Arman, gua dihitung berapa? Gua dihitung berapa tadi? Baiklah, hasil aklamasi urut nomor 1 N Mariatun dapat suara 27 suara. Nomor urut 2 Bapak Kak Niswan SPD MPD dapat 2 suara. Urutan ketiga Haji Tamrin SPD MN dapat 1 suara. Urutan keempat Kak Agus Kosasi SPD MN dapat 2 suara. Total suara 32. Dengan demikian nomor urut 1 N Mariatun sebagai calon ketua terpilih periode 2021-2024. Yang 2 orang nanti temui saya bisa. Ketuk ya? Ketok udah. Yang belakang, Oke. yang belakang 6. Nomor 8 kan juga baca nanti. Gua dengan yang kaki
Setelah ini ya. Setelah ini nanti ketua terpilih menentukan Langsung aja ke Pakis katanya, ketua terpilih. LPK ya, 3 orang. Kalau sekarang ini kita tunjuk aja Kak kita. Kalau di kan bisa disawarkan dengan masa. Ya. Ya dan nanti sekarang. Siap. Iya. Nantikannya di Bodas, Samudra. Di Kampung Turis. Samudra. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemilihan secara aklamasi calon ketua Koran Kecamatan Cabangbuin periode 2021-2024 telah selesai dan terpilih urutan nomor 1 N Mariatun SPD dengan 27 suara. Bukan dewek. Dengan demikian, dengan terpilihnya ketua Koran yang baru, maka untuk itu kepada yang bersangkutan dipersilahkan untuk orang Marta barangkali tadi Kak Marta tadi instruksi mau. Oh iya. Baiklah, saya sampaikan kepada ketua terpilih untuk menentukan sebelum pidato menentukan untuk menentukan 5 personil ya formatur untuk itu waktu dan tempat dipersilakan untuk Silakan. Tadi itu tim Bapak. Ketua terpilih depan. Atau begini barangkali ya. Ini Kak Bandir banyak sponsor ini. Informasi aja. Sambutan soal. Itu dulu menentukan format dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kepercayaan yang telah mempercayai saya dengan menjadikan Ketua Koran Kecamatan Cabangbuin tahun 2021 sampai 2024. Hanya yang dapat bisa saya sampaikan, terima kasih telah mempercayai saya sebagai Ketua Koran. Tidak. Ya Allah, terima kasih beribu-ribu terima kasih yang telah mempercayai saya sebagai Ketua Koran. Cuma itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka.
Ini untuk tim formatur langsung saya bacakan, yaitu sebagai Ketua Kuaran N. Mariatun SPD. Kedua, unsur Mabiran. Menurut Rahmat dulu. Dari Pengurus Rahmat ya. Haji Tamrin. Udah ditulis, tinggal ngebacain berapa. Tapi unsurnya disebut. Iya, lupa kali ya. Saya bacain ya, mohon izin. Bapak Ibu, kakak sekalian sudah terbentuk untuk pengurus tim formatur untuk menyusun pengurus keanggotaan Kuaran Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Bungin masa bakti 2021-2024 dengan susun formatur sebagai berikut. 1. N. Mariatun sekaligus sebagai ketua terpilih Kuaran masa bakti 2001-2024. Yang kedua, Haji Tamrin SPD dari unsur Kuaran. Kemudian Pak Niswan SPD MM dari unsur Mabigus. Kemudian yang keempat, Bapak Agus Kosasi SPD MM dari unsur Mabigus. Dan yang kelima, Bapak Haji Sukartono SPD MM dari unsur Mabiran. Pas ya, 5. Tolong kalian instruksikan, Mabiran itu dinaikkan ke nomor 3 karena memang susunan yang rumah tangga gitu. Ya. Di nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Nomor 2 dari unsur Kuaran itu Tamrin SPD. Yang ketiga dari unsur Mabiran Haji Sukartono SPD MM. Kemudian dari unsur Mabigus yaitu Bapak Kak Niswan SPD MN dan Kak Agus Kosasi SPD MM. Pas ya susunannya seperti itu. Ya, sesuai dengan ADRT ada 5 anggota tim formatur. 1 orang ketua dibantu oleh 4 orang anggota. Baik kakak sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga saya ucapkan selamat kepada Kak N. Mariatun SPD atas terpilihnya kakak sebagai Ketua Kuaran masa bakti 2021-2024. Mudah-mudahan semakin solid. Amin. Berikutnya kita dengarkan yaitu sekapur sirih dari Ketua Kuaran yang lama. Pada Pak Haji Sumarto dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kak Kuarcap Kabupaten Bekasi yang pada kesempatan ini diwakili oleh Organi ya, Orgakum ya, Bapak Haji Bandir Supriyadi SMHK, Bapak Kamabiran, Bapak Haji Sukartono tadi sudah pulang ya. Kemudian Bapak Ibu ya, Kamabigus SD MI SLTP, SLTA se-Kecamatan Cabang Bungin. Yang saya hormati pula Bapak Ibu para pengurus Kuaran yang lama. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu panitia Musran. Alhamdulillah pada siang ini dengan proses yang lumayan seru ya, kita sama-sama maklum bahwa ketua terpilih sudah ada ya, di sebelah saya Ibu Mariatun. Saya sebagai mantan Kuaran yang lama ya, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kak Mabigus semuanya, termasuk juga rekan-rekan pengurus Kuaran
Bapak Ibu pelatih dari Kabupaten Bekasi bahwa selama kepengurusan saya dan teman-teman mungkin banyak sekali kekurangan, ya, banyak sekali kelemahan, dan saya secara pribadi dan organisasi mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pasti banyak yang tidak puas, wajar karena saya buat aku puas kan. Nah karena itu mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Bu Mariatun sebagai Kawaran yang baru bisa membawa Pramuka Kecamatan Cabang Bungin ke arah yang lebih maju lagi, ya. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Kak Haji Bantir Supriyadi SMK secara pribadi. Beliau sudah sudi hadir ke Cabang Bungin beserta dengan Kak pelatih Kak Dadang, ya, termasuk Kanalin juga. Ya, pokoknya untuk semuanya dah, ya, untuk semuanya yang hadir di forum ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas peran sertanya, dan sekali lagi kami juga mohon maaf yang seluas-luasnya bahwa pada masa kepengurusan kami banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Marso yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah dibaktikan oleh Pak Haji Sumarso terhadap dunia kepermukaan Cabang Bungin ini bisa kita teladani kayak gitu ya Pak ya, dan mudah-mudahan menjadi amal bakti Kak Marso selama menjalankan tugas sebagai Kawaran. Maka dengan demikian selesai sudah rangkaian kegiatan kita dan tidak ada lagi sidang-sidang pleno maupun sidang paripurna. Berarti langsung penutupan dan langsung saya tutup saja. Bapak sekalian, terima kasih atas segala kehadirannya, partisipasinya, kerjasamanya, sehingga acara ini dengan susah payah bisa terlaksana. Dan mudah-mudahan ke depan pakai lagi seremonial lagi, kita pakai lagi acara seremonial. Kalau saya mah tadi nggak ada gampang Mbak, ini udah banyak yang nyolek-nyolek soalnya kapan dia udah adem gitu kan itu. Baik, kita lanjut kepada acara penutupan, kembali kepada Hajah Tini untuk ke depan. Langsung aja kata pakai seremonial. Acara penutupan, mari sama-sama sekalian kita buka acara penutupan dari rangkaian kegiatan musyawarah ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Cabang Bungin masa bakti 2021-2024 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang selanjutnya marilah kita dengarkan bersama, yaitu pengarahan yang akan disampaikan dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi yang dalam hal ini disampaikan oleh Kak Bantir. Untuk itu waktu buat dipersilahkan Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kak sekalian, saya dari Kuarcap diperkenankan oleh panitia untuk menutup acara musran pada hari ini. Sebelum saya menutup dengan kata-kata penutupan, pertama sekali lagi kami dari Kuarcap mengucapkan selamat atas terpilihnya Kak Mariatun. Nama depannya siapa? Mariatun. Neneng apa? Nona ya. Itu untuk masa periode 2021-2024. Semoga pemilihan kakak-kakak ini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membawa gerakan pramuka khususnya Cabang Bungin untuk lebih maju lagi. Sekarang sedang tren wanita itu jadi pimpinan. Termasuk Kak Warda kita sekarang ke Jawa Barat adalah istri daripada Ridwan Kamil, Ibu Tia. Kemarin
Warga Purwakarta juga terpilih bupati wanita juga. Jadi cocok kalau sekarang termasuk di cabang Bungin ini wanita dikedepankan. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan anak saya, memang ini orang pertama dari cabang Bungin yang saya ingat dulu ikut menyelesaikan KML. Wanita lebih menonjol. Terakhir kemarin Karang Pamitra ikut penampilan di sekolahnya. Alhamdulillah sekarang. Selanjutnya saya sampaikan ke sekalian, selamat kepada Kak Sumarso, terima kasih beserta rekan-rekan Kuaran. Mudah-mudahan nanti pada acara pelantikan Kak Warga juga akan mengucapkan terima kasih kepada kakak. Yang ketiga, biasanya kalau yang dulu-dulu sebelum anggaran dasar yang rumah tangga yang terbaru, setiap musran itu ketua terpilih dan ketua LPK dilantik oleh presidium langsung. Ya. Jadi sekarang dengan anggaran dasar dan berantakan yang baru tahun 2018, pelantikannya nanti bersama-sama. Ya. Dan sesuai dengan anggaran rumah tangga, Kamariatun dan kawan-kawan tadi formatur, kakak dikasih waktu hanya 1 bulan. Jadi kalau sekarang tanggal 9 Januari, berarti nanti paling lambat Awal Februari. 8 Februari sudah mengajukan. Yang mengajukan surat permohonan dengan rengkengannya itu adalah dari pengurus lama, karena pengurus lama tadi tidak dibubarkan, karena tidak dilantik. Maka itu bedanya ya dengan yang lalu ya, karena belum dibubarkan berarti sampai dengan pelantikan nanti masih menggunakan stempel pengurus lama. Jelas ya? Ya, mengapa? Yang ketiga, saya mohon maaf, saya bukan rewel ya, karena kebetulan saya di kabupaten selain yang tertua juga di kabupaten di Kuarcap dan beberapa periode selalu duduk. Itu didudukan sebagai orgakum, organisasi dan hukum. Salah satunya menerapkan bagaimana sistem berorganisasi daripada gerakan pramuka. Jadi kalau tadi saya rewel begini-begini, karena nanti Kahudaya apabila ada dalam tertib itu yang diinikan kena juga pada saya. Jadi saya mohon maaf tertabak ya, tadi kita sedikit debat ya. Kalau nggak salah murid saya juga ya di SMP. Iya, di Sukatani ya. Salam dari Kak Sukayesi ya. Bawa Bandeng besok ke sana. Ayo. Oh gitu ya. Kokom bukan dulu. Ya, enggak diaku. Karena dia nggak ngaku ya. Iya. Disebut gitu ya. Jadi saya mohon maaf, bukan saya rebel kepada anak-anak saya khususnya masih ini. Kita arahkan yang benar ya. Termasuk tadi kritikan sedikit ke panitia. Harusnya sebelum pleno ke-1 itu laporan pertanggungjawaban dulu pengurus lama. Iya, RPJ. Ada sebenarnya RPJ. Komisioner acara tidak tercantum ya. Saya diam aja gitu. Saya kira udah biasa. Tapi lain kali termasuk tertib ini tolong diperbaiki. Karena biasanya nanti pada musyawarah berikutnya masih itu juga. Apalagi masih ada di laptopnya gitu, tinggal itu aja. Termasuk tadi hari Jumat juga. Mungkin laptopnya lama ya. Ya tolong itu dicermati karena itu sekarang peraturan yang benar seperti itu. Jadi saya selaku orang tua juga sebagai orgakum, emang kalau ada musran-musran ya tugasan saya. Kemudian yang terakhir sekali lagi kepada tim formatur segera menyusun dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, maka musran tahun 2021 Kuartir Ranting Kecamatan Cabang Bungin saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.